Halo semua, apa kabar hari ini? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat. And yes, welcome back to this channel with me. Dan tentunya kalian juga udah tahu gua mau ngebahas apa di episode ini. Kita akan bahas Catcoin lagi, karena memang banyak teman-teman juga yang nanya gimana cara migrasi dari versi 1 ke versi 2 di personal wallet. Nanti kita akan cari tahu ya, karena seperti yang gue bilang sejak gue bahas video pertama Catcoin, gue bukan holdernya. Gue hanya nge-review saja. Seperti biasa, sebelum gue melanjutkan pembahasan ini, gue mau disclaimer on dulu bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian harus tetap do your own research, karena Dior itu penting. Dalam video ini, sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto, khususnya dalam hal ini adalah Catcoin. Jadi terakhir gue bikin video tentang Catcoin adalah waktu dimana Catcoin sebelum migrasi dari versi 1 ke versi 2, dan itu di tanggal 22. Nah, sedangkan versi 2-nya itu di launch di tanggal 23 dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu sana itu masih di tanggal 22. Di sini dikatakan pada tanggal itu, pada saat itu, Catcoin new contract address for today's official version 2 launch adalah ini, smart contract versi 2-nya. Ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di kolom komentar yang mana menanyakan untuk migrasi dari versi 1 ke versi 2 itu bagaimana? Kalau kita merefer ke cuitan dari Catcoin di tanggal 19 April, di sini sangat jelas dikatakan bahwa the V1 to V2 airdrop will happen automatically. You don't have to do anything. Artinya, bagi siapapun yang punya Catcoin di personal wallet, jadi dulu belinya di DEX atau Decentralized Exchange, itu harusnya nggak perlu ngapa-ngapain karena nanti akan menerima V2-nya secara airdrop. Sedangkan kalau yang ngehold coin ini di CEX atau Centralized Exchange, ini pun juga sudah di-announce bahwa pihak dari Catcoin itu sudah menghubungi masing-masing exchanges untuk memproses migrasi dari Catcoin di platform mereka. Jadi untuk sekarang yang di platform Centralized Exchange, kalau misalkan function dari withdrawal, deposit, atau mungkin trading itu dinonaktifkan, ya biarin aja, karena itu bagian dari proses migrasi. Artinya migrasi masih in progress. Jadi tenang aja, ditunggu aja, sabar, jangan panik. Nanti kalau misalkan proses migrasi udah selesai, itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita nanya di Telegramnya, di Telegram Catcoin, misalkan contoh gue ambil, ada yang nanya seperti ini, how to merge V1 to V2. Di sini dikatakan untuk Catch token versi 2 itu sudah di airdropkan ke semua orang jika holder-holder ini ngehold V1 token sebelum the snapshot, yaitu sebelum tanggal 22 April jam 9 pagi UTC. Jam 9 pagi UTC itu berarti jam 16 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian yang punya token V1 di personal wallet kalian, itu kalian punya sebelum tanggal itu apa bukan? Kalau sebelum tanggal 22 April jam sekian, kalau menurut informasi ini, yaitu sudah di airdropkan ke walletnya masing-masing. Kemudian selanjutnya, langkah yang harus ditempuh adalah tinggal tambahkan kontrak yang baru, yang smart contract versi 2-nya ke wallet kalian masing-masing under Smart Chain Network. Nanti dikatakan di sini, you should be able to see it. Nanti kalian bisa lihat V2 yang sudah di airdropkan. Dan kalau berdasarkan dari note yang dituliskan di sini, you can sell your V1 tokens and that's just free money for you. Kalian bisa menjual V1 token dan itu adalah gratis istilahnya. Ya uang gratis lah, bilangnya sih seperti itu. Dan memang kalau berdasarkan dari cuitan di tanggal 25 April, ini memang sudah diumumkan. Dear Cats, Certic telah menemukan masalah besar dalam kontrak Catcoin versi 1. Silahkan jual token versi 1 Anda jika Anda belum melakukannya. Artinya dari sini pun juga sudah dianjurkan untuk menjualnya untuk versi 1-nya. Dan perlu diingat bahwa ini adalah kontrak Catcoin versi 1. Dan yang ini adalah versi 2. Jadi kalau misalkan kalian yang mau masuk, yang mau beli di Decentralized Exchange, pastikan kalian memasukkan smart contract yang betul. Jangan sampai kalian memasukkan smart contract untuk Catcoin versi 1. Artinya ya nanti kalian akan rugi sendiri. Sekali lagi harus hati-hati. Semenjak masa migrasi, baru CoinTiger bahwa migrasi di platform CoinTiger untuk Catcoin itu sudah selesai. Di sini dikatakan, Cat's contract upgrade is completed. All old Cat's token on CoinTiger has been migrated to the new Cat's token. The deposit and withdrawal function will resume on 26 April, yaitu kemarin. Sedangkan L-Bank ini pun sebenarnya sudah mengeluarkan announcement, yaitu kemarin.
L-Bank will support CATS atau CatCoin token contract upgrade and migrations. L-Bank has temporarily suspended the deposit, withdrawal, and trading service of CATS at jam sekian, tanggal sekian, 21 April. Dan nantinya, subsequently exchange token according to the ratio of 1:1 atau 1:1. Tentunya, jumlah token yang kalian hold di L-Bank setelah migrasi, ya kalian akan mendapatkan jumlah yang sama. Kemudian kita beralih ke topik lain, yang mana holdernya juga wajib tahu kalau menurut gua. Jadi di tanggal 25 April kemarin, CatCoin mengumumkan bahwa CatCoin version 2 contract ownership officially renounced, yang mana smart contract dari CatCoin versi 2 sudah di-renounce kalau berdasarkan dari pengumuman ini. Nanti kita akan cek juga apakah benar sudah di-renounce atau belum. Dan gue udah sering bahas tentunya plus minus dari kontrak yang sudah di-renounce. Sebenarnya ini lebih aman untuk investor, sekali lagi ini lebih aman. Kita udah bahas kemarin di video pertama gua mengenai CatCoin. Di sini, CatCoin V2 Migrations, pengumuman dari CatCoin. Kita tahu bahwa smart contract CatCoin yang versi pertama itu memang juga di-renounce. Dan di FAQ itu ada yang nanya juga, ini di pertanyaan nomor 8. Will we renouncing the new contract? Apakah nanti versi 2-nya akan di-renounce? Istilahnya seperti itu ya. Dan di sini dijawabnya adalah no atau tidak. Dan di sini pun juga dikatakan alasannya, it will not be renounced because we need to retain our ability to access core features. Example bla bla bla. Intinya, tidak di-renounce karena mereka butuh untuk bisa mengakses fitur dari smart contract itu. Karena kalau misalkan sudah di-renounce, ya pihak developer udah final, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Smart contract-nya udah kayak mati aja gitu loh, nggak bisa diotak-atik gitu loh. Makanya ini agak heran, tiba-tiba di-renounce. Tapi sebenarnya bagus juga sih gitu loh. Kita akan coba cek smart contract yang versi 2 di token sniffer. Kita ambil smart contract-nya dari sini, dan kita pastekan di sini ya. Oke, biar durasi video ini nggak kepanjangan, gua akan bahas secara cepat aja. Pertama, untuk smell testnya, ini mendapat skor 96/100. Artinya ini udah tinggi juga. Selanjutnya, di swap analysis-nya, ini dicentang semua, artinya memenuhi kriteria dari token sniffer, yaitu yang pertama token is sellable, atau not a honeypot at this time. Buy fee-nya ini less than 10%, yaitu 5%. Sell fee-nya juga less than 10%, yaitu 6%. Kemudian contract analysis, verified contract source-nya sudah di-verified. Ownership renounce, or source does not contain an owner contract. Dan yang ketiga, contract not authorized for special permissions. Jadi dari kontrak analisisnya semuanya aman, sudah dicentang. Dari sini pun juga dikatakan bahwa ownership sudah di-renounce ya. Dan kalau kita cek smart contract-nya di BSC scan, kemudian kita ke contract, kemudian kita ke poin nomor 12 yaitu owner, itu memang di sini tertulis 0x0000 address. Artinya dari sini kita bisa tahu bahwa kontraknya memang sudah di-renounce. Kemudian kita lanjut, holder analysis. Token yang sudah dibakar sebesar 1,22% dan circulating supply-nya sekarang yaitu sebesar ini. Dua poin ini dicentang karena pertama, creator wallet contains less than 5% of circulating token supply yaitu 0,93%, dan yang kedua, all other holders possess less than 5% of circulating token supply. Yang terakhir, liquidity analysis. Ini penting sekali. Kita harus cari tahu liquidity-nya. Apakah dikunci berapa lama, dan berapa persen yang dikunci. Yang pertama, adequate current liquidity, centang. Adequate initial liquidity, centang. Nah ini ada yang di X1, at least 95% of liquidity burn atau lock. Dan ini di X karena liquidity yang di lock hanya sebesar 90,48%. Ini di lock di Trust Swap. Kita akan cek juga di Trust Swap atau team.finance. Masukin aja smart contract-nya di sini. Kita lihat di sini adalah CATS ya. Kita klik. Kita bisa lihat di log events-nya di sini. Ada 90,50%. Kalau berdasarkan dari team.finance, ini di log sampai tanggal 29 April tahun 2022, yaitu 2 harian lagi. Tapi ini kemungkinan sebelum ini selesai masa lognya, kayaknya ini udah disambung di log lagi, yaitu sampai tanggal 29 April tahun 2029, sekitar 7 tahun lagi. Selain udah kita cek di team.finance, kita juga akan ngecek liquidity-nya di BSC scan. Ini adalah daftar liquidity-nya 90,47%. Kita klik di sini, dan kalau kita lihat di sini memang token terkunci ya.
kita akan lihat dari transaction hash-nya. Kita klik, kita scroll ke bawah, klik to see more, decode input data, kemudian kita bisa lihat unlock timestamp. Karena kita nggak bisa baca bilangan ini. Jadi kita copy, kemudian kita ke epoch converter, kita pastekan bilangan yang tadi, dan klik timestamp to human date. Kalau berdasarkan BSC scan yang tadi itu, ini hanya sampai tanggal 29 April tahun 2022, yaitu artinya ini tinggal 2 hari lagi. Kemungkinan itu merujuk kuncian yang ini, yang bawah ini ya, sampai tanggal 29 April. Kalau di BSC scan memang belum terlihat untuk kuncian selanjutnya. Nanti kita akan lihat kalau setelah tanggal 29 April apakah itu akan terupdate di next kunciannya atau tidak. Kalau berdasarkan team.finance sih yang kedua ini sampai tanggal 29 April 2029. Nanti kita akan cek lagi tentunya ya. Selanjutnya ini adalah harganya. Berdasarkan Dextool ada di 0,00 sekian 1139. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 3,73%. Holdernya sekarang ada di angka 21.052 holders dan total market cap-nya sebesar 11 juta sekian US dollar. Well, nanti kita akan lihat apakah ini nanti akan ngepump tinggi banget kayak yang versi satunya atau tidak. Untuk pembahasan kali ini gua cukupkan sampai di sini biar gak terlalu panjang lebar. Dan nanti kita akan sambung lagi kalau misalkan ada kabar yang menarik mengenai Catcoin. Gue ucapkan thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga sangat berterima kasih sekali untuk kalian-kalian yang sudah support channel ini. Semoga kedepannya semakin berkembang. Jangan sungkan buat kalian untuk request token atau koin apa yang pengen dibahas di channel ini. Agar kedepannya semakin banyak variasi token atau koin yang akan kita bahas. Mungkin itu dari gue. Gua akhiri video ini. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.